Kisah dibuka dengan sebuah kapal pesiar kecil yang membawa satu keluarga berlibur untuk melepas penat. Di tengah perjalanan, Julia sang ibu memutuskan turun ke laut untuk berenang. Air yang tenang membuat pikirannya terasa ringan. Seolah semua masalah menghilang. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh tubuhnya. Saat menoleh, laut terlihat biasa saja. Julia mencoba mengabaikannya. Sampai sentuhan itu muncul lagi, kali ini lebih kuat. Rasa takut pun langsung menyeruak. Julia berenang panik ke arah kapal. Namun, tiba-tiba kakinya ditarik kuat ke bawah. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam di dalam air. Di atas kapal Shai masih asyik dengan musiknya. Sementara Tom dan Ben sibuk memancing. Tak sadar, Julia sedang sekarat. Hingga akhirnya, Tom menyadari Julia menghilang. Saat melihat ke laut, ia langsung melompat dan berenang menghampiri istrinya. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil menarik Julia kembali ke atas kapal. Julia berhasil selamat. Meski tubuhnya masih gemetar dan napasnya belum stabil. Setelah situasi mereda, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya akibat kelelahan atau arus laut. Namun, di hatinya tersisa rasa gelisah. Seakan sesuatu di dalam laut tadi bukan sekadar ombak, melainkan sedang mengawasi mereka. Malam pun tiba. Keluarga Tom berkumpul merayakan ulang tahun Ben, dan suasana kembali hangat seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hey, my love. Happy birthday, kid. You will always be my kiddo. Oh, come on, just blow out the candles. Kai menerima panggilan video dari pacarnya, lalu keluar membawa laptop. Di layar, terlihat langit kota yang tertutup awan hitam raksasa. Pacarnya menjelaskan sedang terjadi badai aneh. Sebelum sinyal tiba-tiba terputus, Kai kembali ke kapal dan menceritakannya. Tom mencoba menenangkan mereka, menganggap itu hanya gangguan sinyal karena jauhnya mereka dari daratan. Namun tak lama kemudian, suara aneh terdengar dari luar. Saat mereka keluar, terlihat sekelompok paus berenang dengan gerakan tidak normal. Tom menjelaskan bahwa paus sering mengikuti medan magnet bumi, dan jika terganggu, biasanya alam sedang tidak stabil. Sebelum ia selesai bicara, kapal tiba-tiba terguncang keras. Menyadari ada masalah di bawah kapal, Tom langsung menyelam untuk memeriksa. Julia dan anak-anak menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian, Tom muncul dengan bahu terluka parah. Dengan tangan gemetar, Julia menjahit lukanya. Tom mengaku merasakan sesuatu yang sangat besar berada di belakangnya di dalam air. Meski saat menoleh, ia hanya melihat baling-baling yang melukainya. Kerusakan kapal ternyata serius. Tom meminta Julia menghubungi penjaga pantai. Tapi radio mati, dan ponsel tak mendapat sinyal. Tak lama kemudian, kapal pun kehilangan seluruh daya. Persediaan mereka hanya cukup untuk beberapa hari. Situasi makin buruk ketika radar mendeteksi sesuatu yang tak wajar. Dari langit, terdengar dentuman besar, dan mereka melihat benda-benda menyala, jatuh menghantam bumi. Tom sadar itu bukan meteor, melainkan satelit yang berjatuhan. Mesin kapal tiba-tiba menyala paksa, mengeluarkan asap, angin menguat, dan kompas berputar liar, seolah arah sudah tak berarti. Ombak besar terus menghantam. Tom berusaha memulihkan listrik, sementara Julia mulai pusing dan hidungnya berdarah. Di sekitar mereka, terdengar suara bernada tinggi yang menusuk telinga, menandakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di luar kendali manusia. Badai akhirnya mereda. Saat mereka terbangun, kapal pesiar sudah rusak parah. Namun yang paling mengejutkan, bukanlah kapal itu, melainkan dunia di sekelilingnya. Laut yang tadi mengelilingi mereka telah lenyap, meninggalkan kapal terdampar di atas daratan kering yang luas dan terasa asing. Kai mencoba mencari sinyal, tapi semua jaringan benar-benar mati. Ben malah asyik bermain dengan kepiting mati di tanah kering. Tom lalu memeriksa kompas, dan terkejut melihat jarumnya berputar terbalik. Ia menyadari, ini adalah fenomena yang terakhir kali terjadi ratusan ribu tahun lalu. Disitulah mereka mengerti, ini bukan sekadar badai, melainkan perubahan besar yang mengguncang dunia. Dengan polos, Ben mengikat balon ulang tahunnya ke batu tinggi, berharap bisa terlihat dari jauh. Sementara itu, Tom kembali ke kapal dan mencoba radio sekali lagi. Awalnya hanya suara statis, sampai akhirnya
terdengar suara manusia. Seorang pria bernama Naam menjawab. Ia juga terdampar setelah laut menghilang melalui sambungan yang terputus-putus. Naam menjelaskan bahwa kutub magnet bumi telah bergeser ekstrem, membuat lautan berpindah dan daratan muncul. Fenomena ini pernah terjadi jutaan tahun lalu dan diperkirakan akan stabil kembali dalam sekitar 1 minggu. Namun, ketika laut kembali, air akan menghantam daratan dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan semua yang berada di tempat rendah. Satu-satunya cara selamat adalah mencapai titik yang sangat tinggi. Naam mengungkapkan, kapal selamnya berada puluhan kilometer dari posisi mereka, tapi hanya memiliki 3 kursi yang berfungsi. Tom dan Julia terdiam. Mereka berempat, Julia memohon agar setidaknya anak-anak mereka bisa diselamatkan. Setelah hening sesaat, Naam akhirnya memberikan koordinat kapalnya. Jaraknya sangat jauh. Tom memperkirakan mereka harus berjalan 2 hingga 3 hari, melintasi dasar laut yang kini berubah menjadi padang kematian. Connected on channel 16. We're getting a good night's sleep. We are gonna make this. Keesokan pagi, mereka bersiap berangkat dengan bekal seadanya. Namun sebelum meninggalkan kapal, Tom melihat sosok bergerak di kejauhan. Seorang pria pincang membawa senjata panjang. Harapan sekaligus bahaya muncul bersamaan. Tom mengambil sebotol air dan mendekat, mencoba menunjukkan niat baik. Pria itu terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang baru selamat dari kiamat. Di sisinya, seekor anjing kurus menggonggong tanpa henti, seakan memberi peringatan. Tom mengulurkan botol air, namun begitu pria itu selesai minum, ia tiba-tiba berbalik dan menyerang Tom tanpa ampun. Julia berteriak saat pria itu tanpa ragu menusukkan tongkatnya ke Tom hingga tewas seketika. Dengan panik, Julia berlari. Sementara pria itu langsung mengejarnya. Tongkat dilempar dan menghantam bahunya. Namun adrenalin membuatnya terus bergerak sampai ia berhasil mencapai kapal. Julia menyuruh Kai dan Ben bersembunyi, lalu mengunci pintu dengan tangan gemetar. Di dalam kapal yang rusak, ia membagikan pemutar musik pada anak-anak agar mereka tak mendengar apapun. Ia kini bukan lagi penyintas, ia menjadi pemburu. Julia berlari kembali ke kapal, tapi pria itu sudah menunggunya dan menghantamnya dengan keras. Di saat genting, Chai muncul dari persembunyian. Ia menyalakan suar flare dan menembakkannya ke arah pria itu. Api pun langsung menyambar, membakar kapal yang sudah rusak dan membuat kobaran menyebar dengan cepat. Mereka sempat berhenti di sisi tubuh Tom dan menangisi kehilangannya. Namun, tiba-tiba pria itu kembali muncul dari kapal yang terbakar masih hidup. Tanpa pilihan lain, mereka pun kembali lari, menjauh darinya. Setelah berhasil lolos, dunia terasa semakin sunyi. Tak ada lagi tempat kembali kapal pesiar yang dulu melindungi mereka. Kini hanya tersisa asap dan puing hitam di kejauhan. Julia terhuyung. Tubuhnya penuh luka dan darah yang mulai mengering. Mereka pun berjalan mengikuti koordinat di peta, tanpa tujuan lain. Matahari membakar tanpa ampun, dan air menjadi masalah terbesar. Persediaan cepat menipis. Julia tetap membagi minum dengan adil, meski tenggorokannya sendiri kering. Kai semakin diam. Sementara Ben terus bertanya, kapan perjalanan ini akan berakhir? Menjelang matahari terbenam, mereka berlindung. La première fois que je l'ai vu, j'ai une déclaration d'amour. Un poème de... Saat Kai sedang buang air kecil, pria bengis itu tiba-tiba muncul untuk menyerangnya. Namun Julia datang tepat waktu dan menghantamnya dengan batu, meluapkan seluruh amarah atas kematian Tom hingga pria itu tewas. Keesokan harinya, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Mayat pria itu telah tercabik-cabik,
seolah ada makhluk laut yang masih berkeliaran dan kelaparan. Bahaya yang lebih besar jelas mengintai. Dalam perjalanan, Julia dan Chai berhenti memeriksa peta. Tanpa sadar, Ben berjalan menjauh. Saat Julia berteriak, sudah terlambat. Ben berjongkok di sebuah kolam dan meminum airnya. Julia segera menariknya, memperingatkan betapa berbahayanya air asin itu. Tak lama kemudian, Ben mulai pusing dan tubuhnya melemah. Mereka menemukan deretan kursi tua yang ditinggalkan dan menjadikannya tempat berlindung sementara. Julia menyuntik Ben dan dengan berat hati memutuskan mereka harus bermalam di sana. Pagi hari, Julia terbangun oleh suara aneh. Saat keluar, darahnya seakan membeku. Gerombolan kepiting raksasa sedang bergerak mendekat. Ia segera membangunkan Chai dan Ben. Lalu mereka bertiga lari menyelamatkan diri. Di kejauhan, tampak sebuah kapal kargo dengan 3 awak yang masih hidup. Seorang wanita ingin menolong mereka, namun 2 pria lain menolak dan mengunci kontainer, meninggalkan Julia dan anak-anak di luar. Kepiting-kepiting semakin dekat. Julia menyuruh anak-anak memanjat ke atas kontainer. Saat itu seekor kepiting menggigit kakinya. Tapi Kai dan Ben berhasil menariknya naik tepat waktu. Dari celah kontainer, para kepiting masuk dan membantai awak kapal meski mereka menembak tanpa henti. Di atas kontainer, Julia membalut lukanya dengan sisa tenaga. Tubuhnya gemetar, pandangannya menggelap, dan ia pun semaput. Saat sadar, Julia mendapati dirinya sendirian di tengah badai pasir. Ia panik, berteriak memanggil Kai dan Ben sambil menggenggam senjata dari seorang awak kapal yang telah tewas. Tak lama kemudian, Kai muncul dan menjelaskan bahwa mereka sempat mencari bantuan, lalu menemukan Ben yang bersembunyi di sebuah kontainer terbuka. Di sana, Julia membakar lukanya dengan korek milik Tom agar tidak terinfeksi. Setelah badai reda, mereka menemukan kontainer lain berisi air, radio, dan senjata di antara mayat-mayat. Julia menghubungi Naam. Ia memperingatkan bahwa makhluk laut kini hidup di darat dan sangat agresif, dan bahwa laut akan kembali dalam hitungan jam. Sebuah suar ditembakkan sebagai penanda arah. Mereka mengikuti cahaya itu. Setelah perjalanan melelahkan, sebuah kapal selam akhirnya terlihat. Namun untuk mencapainya, mereka harus melewati tebing berbatu. Saat melintas, tanah runtuh, memisahkan Julia dari anak-anaknya. Dengan berat hati, Julia menyuruh mereka terus maju, berjanji akan menyusul. Kai dan Ben tiba di kapal selam dan menemukan Naam sekarat. Ia mengatakan hanya tersisa 1 kursi, dan itu bukan untuknya. Mendengar itu, Kai berlari kembali mencari ibunya. Sementara itu, Julia dikepung gerombolan kepiting raksasa. Ia menembak sekuat tenaga, namun jumlah mereka terlalu banyak. Di saat genting, Kai muncul di atas tebing dan mengulurkan tangan. Meski kakinya terluka parah, Julia memanjat dengan sisa tenaga hingga akhirnya berhasil naik. Mereka berlari menuju kapal selam. Ben sudah di depan, menembaki kepiting untuk mengalihkan perhatian. Saat peluru Julia habis, ia melempar senjatanya dan melompat masuk bersama anak-anaknya, lalu menutup pintu. Dari jendela, mereka melihat kepiting-kepiting mengerumuni kapal selam tepat ketika laut kembali menerjang. Sabuk pengaman terkunci. Tangan mereka saling menggenggam. Gelombang raksasa menghantam kapal, dan di tengah guncangan itu, Julia teringat semua penderitaan dan kehilangan yang telah mereka lalui. Kai muntah akibat guncangan hebat. Sementara suara melengking bernada tinggi kembali menggema. Dan tepat di saat itu, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Beberapa saat kemudian, Julia membuka mata. Ia masih hidup. Kai dan Ben juga selamat. Dengan hati-hati mereka membuka pintu kapal selam dan keluar, mendapati diri mereka terdampar di sebuah kota yang hancur. Namun di balik reruntuhan itu masih tersisa satu hal: harapan. Harapan untuk bertahan dan mungkin memulai kembali. Disitulah kisah ini berakhir. Survive bukan tentang kemenangan, melainkan tentang harga yang harus dibayar. Tentang betapa alam bisa merenggut segalanya dalam sekejap. Dan bagaimana manusia meski bertahan tak pernah benar-benar keluar sebagai pemenang.
Segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.